Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita masuk pada materi yang baru, menikmati cerita atau novel sejarah. Adapun kompetensi dasarnya, dan ini merupakan tujuan dari pembelajaran kita juga, yaitu kalian harus mampu menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah, dan kalian juga harus mampu menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Nah, yang dimaksud dengan novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif atau deskriptif. Novel sejarah termasuk dalam teks naratif jika disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu, dan novel sejarah termasuk dalam teks deskriptif jika disajikan secara simbolisasi verbal. Ini adalah beberapa contoh yang termasuk ke dalam novel sejarah. Ada Roro Mendut karya Y.B. Mangunwijaya, ada Bumi Manusia karya Pramudi Anantatur, Jejak Langkah karya Pramudi Anantatur, dan contoh yang lain yang tampak pada slide ini. Nah, yang ditebalkan adalah Kemelut di Majapahit, itu karya S. Hamintarja. Itu bisa kalian baca dalam buku paket atau buku elektronik Bahasa Indonesia kelas 12. Untuk kalian ketahui, ini adalah struktur teks novel sejarah, terdiri atas orientasi atau pengenalan situasi cerita, pengungkapan peristiwa, rising action atau menuju konflik, turning point atau komplikasi atau klimaks atau puncak konflik, penyelesaian atau evaluasi atau resolusi, dan koda atau penutup. Ya, ini adalah perbedaan antara teks sejarah dengan novel sejarah. Pada kolom teks sejarah dan pada kolom novel sejarah, kita bisa membacanya bahwa keduanya meskipun sama-sama berbasis sejarah tapi memiliki perbedaan. Teks sejarah harus berdasarkan pada hal-hal yang pernah ada atau terjadi, sedangkan novel sejarah tidak harus berdasarkan pada hal-hal yang pernah ada atau terjadi. Teks sejarah bersifat faktual, sementara novel sejarah bersifat imajinatif. Pada teks sejarah, penulis harus objektif, cerita yang disampaikan harus sesuai dengan kenyataannya, tidak dapat ditambah-tambah atau direka. Sementara pada novel sejarah, novelis bebas untuk menciptakan dengan imajinasinya mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana cerita itu berlangsung. Selanjutnya, pada teks sejarah, cerita yang ditulis sekarang harus bisa dibuktikan dan dilacak eksistensinya di masa lampau, sedangkan pada novel sejarah, rekayasa pengarang yang mewujudkan cerita yang koheren sekali-kali ada kaitannya dengan situasi sejarah, tapi tidak berarti dia harus berkaitan dengan situasi sejarah. Pada teks sejarah, penulis atau sejarawan terikat pada fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana peristiwa itu terjadi. Sedangkan pada novel sejarah, novelis tidak terikat pada fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana peristiwa itu terjadi. Semuanya bisa berupa fiksi tanpa ada kaitannya dengan fakta sejarah tertentu. Dan yang terakhir perbedaannya adalah pada teks sejarah, semua komponen cerita harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi, sedangkan pada novel sejarah, semua komponen cerita merupakan hasil imajinasi. Nah, ini adalah kaidah kebahasaan novel sejarah. Yang pertama, kalimat bermakna lampau. Yang kedua, konjungsi kronologis atau temporal. Yang ketiga, kata kerja material. Yang keempat, kata kerja mental. Yang kelima, kalimat tidak langsung. Yang keenam, kalimat langsung atau dialog. Dan yang ketujuh, kata sifat. Ini adalah contoh kalimat bermakna lampau. Pada waktu itu, Cirebon merupakan salah satu kota pelabuhan di Nusantara. Hanya berselang 5 tahun, Pangeran Pasarean berkuasa. Ia mendadak meninggal mendahului ayahnya. Pada abad ke-17, Kesultanan Cirebon pecah menjadi dua, yakni Kasepuhan dan Kanoman. Kata-kata yang ditebalkan itu adalah penanda bahwa kalimat ini menggunakan kata-kata yang bermakna lampau.
Contoh kalimat dengan konjungsi kronologis atau temporal, ini jelas pada ketiga kalimat ini terdapat konjungsi setelah, kemudian, dan sejak saat itu. Selanjutnya, contoh kalimat dengan kata kerja material. Yang pertama, ia berhasil mengalahkan kerajaan Sunda yang masih menganut agama Hindu. Kata mengalahkan ini adalah kata kerja material, artinya terlihat ya, dilakukan oleh fisik. Kemudian rakyat yang tidak mengikuti ajaran Islam menyingkir ke daerah pedalaman dan mengikuti kepercayaan asal mereka. Begitupun dengan kata menyingkir, ini merupakan kata kerja material karena dilakukan secara fisik. Berikut adalah contoh kalimat dengan kata kerja mental. Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggon. Yang kedua, melihat itu tak seorang pun yang menolak karena semua berpikir Pati Daha Gajah Mada memang mampu dan layak berada di tempat yang sekarang ia pegang. Kata sependapat dan kata berpikir merupakan kata kerja mental karena dilakukan secara psikis. Contoh kalimat tidak langsung. Yang pertama, menurut Sang Pati, Galeng telah periksa seluruh kamar Syah Bandar dan ia telah melihat banyak botol dan benda-benda yang ia tak tahu nama dan gunanya. Riung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Kendit Galih tentang masalah itu. Kata menurut, kata menyatakan, ini muncul karena ada percakapan yang diulang oleh orang lain secara tidak langsung, bukan oleh orang pertama yang menyampaikannya. Kaidah kebahasaan yang lain dalam novel sejarah adalah kalimat langsung. Berikut adalah contohnya. Mana surat itu? Dan kalung dan cincin emas semua bermata zamrud dan mutiara, bukan? Cirinya adalah kalimat ini berada dalam tanda petik. Dalam sebagai ciri dia adalah kata-kata atau kalimat yang diucapkan langsung. Ini disebut juga dengan dialog. Nah, ini adalah contoh kalimat dengan kata sifat. Contoh yang pertama, dari apa yang terjadi itu terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Pada kalimat berikutnya ada kata hening. Pada kalimat berikutnya ada kata tegas dan keras. Kata besar, hening, tegas, dan keras merupakan kata-kata sifat atau adjektiva. Nah, selanjutnya, kalian akan belajar secara mandiri untuk membaca kutipan novel sejarah Kemelut di Majapahit pada buku paket halaman 36-39. Selanjutnya, analisislah unsur kebahasaan dalam kutipan novel sejarah tersebut dengan mengisi tabel pada buku paket halaman 63. Ya, demikian pengantar untuk aktivitas pembelajaran kalian hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat melanjutkan aktivitas pembelajaran Bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.